Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nailunaja, NIM 12304183010. Di sini saya akan menjelaskan tentang aziyadah, anahed atau akronim, al-ishtiro atau polisemi, at-tadad atau antonim, at-taraduf atau sinonim, at-takrib atau arabisasi, dan i'rab. Tugas ini untuk menyelesaikan ujian akhir mata kuliah Fikih Lughoh dosen pengampu Bu Asna Andriani. Yang pertama, az-ziyadah. Az-ziyadah secara etimologi berakar dari huruf za, ya, dal yang berarti tambahan atau kelebihan. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat mengenai definisi az-ziyadah, tetapi satu sama lain saling berkaitan meskipun terdapat perbedaan yang signifikan. Ulama nahwu mengatakan bahwa az-ziyadah merupakan lafaz yang tidak memiliki posisi dalam i'rab. Bagi mereka az-ziyadah bukan terletak pada makna, akan tetapi terletak pada lafaz-lafaz tersebut. Menurut para ulama tafsir, bahwa az-ziyadah tidak mungkin terjadi dalam Al-Quran jika yang dimaksud az-ziyadah adalah penambahan huruf atau lafaz yang tidak berfaedah atau sia-sia. Hanya ulama tafsir memperingatkan agar waspada dalam menggunakan istilah az-ziyadah karena dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kebimbangan dalam masyarakat awam. Lain lagi dengan definisi dari ulama bahasa. Menurut ulama bahasa, mereka berpendapat bahwa az-ziyadah merupakan penambahan huruf atau lafaz yang tidak mempunyai arti dan faedah sama sekali, hanya digunakan sebagai penghias kata. Contoh dalam Al-Quran, az-ziyadah dalam surat Al-Qamar ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhadnahum ahda azizim muqtadirin. Yang kata muqtadirin itu memiliki makna yang sama dengan kata qadirun. Hanya saja makna muqtadirin itu lebih menunjukkan bahwa Allah itu mampu untuk membolak-balikkan takdir. Yang kedua adalah anahed. Anahed dari segi bahasa berasal dari kata nahata yanhatu yang mengandung makna memahat, menata, dan mematung. Lisan Arab menulis anahed adalah menggergaji, meraut, dan memotong. Keseluruhan makna di atas terhimpun dari arti memahat yang merupakan makna hakikat anahed. Hal ini dapat dipahami karena secara umum pekerjaan menggeraji, menata, mematung, meraut, dan memotong adalah pekerjaan yang saling berhubungan bagi pemahat atau seni ukir. Secara istilah diartikan sebagai formulasi dua kata atau lebih menjadi satu ungkapan baru yang menunjukkan makna aslinya. Kata yang digabung tersebut dapat terdiri dari kata benda seperti basmalah, kata kerja seperti hamdalah, atau huruf seperti innama berasal dari inna dan ma, dengan tetap mengikuti kaidah kebahasaan dan bentuk-bentuk tasrif bahasa. Hubungan makna leksikal dengan makna istilah ialah karena anahed kegiatan menata ulang kata-kata atau kalimat. Hal ini mirip dengan kegiatan memahat atau mematung yang bekerja
memotong, dan membuang sebagian unsur suatu kata, kemudian membuat formulasi yang berbeda dengan formal awal. Dalam Al-Quran, anahet dalam bentuk kata kerja disebutkan 4 kali, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 74, Al-Syu'ara ayat 142, Asy-Syaffat ayat 95, dan Al-Hijr ayat 92, yaitu sama-sama memiliki lafadz seperti al-jibala buyutan yang seluruhnya bermakna memahat gunung untuk tempat tinggal atau membuat patung sebagai seni dan kebanggaan kaum Tsamud, atau menjadi sembahan kaum Nabi Ibrahim. Para ahli mengambil istilah anahet yang asal pengertian memahat, mematung, dan menata benda bersifat material tersebut menjadi nama bagi penggabungan dua kata atau lebih menjadi satu ungkapan. Ketiga adalah istirok atau polisemi. Secara etimologis, kata polisemi diadopsi dari polisemi bahasa Inggris, sementara polisemi diadopsi dari bahasa Yunani. Poli artinya banyak atau bermacam-macam, dan semi yang berarti arti. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, polisemi adalah kata yang memiliki makna lebih dari satu. Harimurti Kridalaksana mengatakan polisemi adalah pemakaian bentuk bahasa seperti kata, frase, dan sebagainya dengan makna yang berbeda-beda. Misal kata sumber bermakna sumur, asal, tempat suatu yang banyak. Demikian juga kata kambing hitam bisa berarti kambing yang hitam atau orang yang dipersalahkan. Dengan demikian, karakteristik polisemi adalah makna yang lebih dari satu kata. Contoh dalam Al-Quran yaitu Al-Ma'idah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu latattakhidu yahudan nasara auliya'a. Kata auliya'a itu di sini bermakna kata pemimpin, tapi bisa juga dikatakan wali. Jadi aulia itu juga bisa dikatakan pemimpin atau wali. Yang keempat, at-tadat. Menurut bahasa, iddat atau antonim berasal dari kata doda yadodu dodan, yang berarti menolak, berlawanan, atau kontradiksi. Sedangkan menurut istilah, iddat atau antonim adalah sebuah lafadz yang menghendaki makna dan lawan katanya. Ada dua kata yang berlawanan maknanya. Antonim berasal dari bahasa Yunani kuno. Anoma yang berarti nama, dan anti melawan. Secara harfiah adalah nama lain untuk benda yang lain. Ada yang mengatakan bahwa antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dapat dijenjangkan. Antonimi merupakan hubungan di antara kata-kata yang dianggap memiliki pertentangan makna. At-tahdad adalah lafadz yang mempunyai makna ganda tetapi berlawanan, atau lafadz yang menunjukkan makna lawan katanya. Contoh seperti kabirun besar dan sohirun kecil, itu berlawan kata. Seperti juga ada zaujun suami, berlawan makna timbal balik dengan zaujatun yang berarti istri. Kalau dalam Al-Quran ada al-ishtiro yang memiliki dua arti yang bertentangan, yaitu arti yang pertama dalam surat At-Taubah
ayat 111 yang bermakna membeli. Tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 90, al-isti'ara bermakna menjual. Yang kelima, at-taraduf atau sinonim. At-taraduf merupakan kalimat bahasa Arab yang mempunyai pengertian yang sama dengan sinonim. Bila dalam bahasa Arab disebut at-taraduf dan pada umumnya disebut dengan sinonim, maka sinonim dan at-taraduf merupakan dua kata yang mempunyai satu penjelasan. Untuk melihat hal ini kita akan membahas pengertian keduanya. At-taraduf secara bahasa dan istilah menurut Dr. Jasim Muhammad Abdul Abud. Secara bahasa, al-mutaradif ialah sesuatu yang mengikuti di belakang atau yang membonceng di belakang pengendara. Secara istilah, al-mutaraduf adalah sesuatu atau kata yang mempunyai satu makna dan mempunyai bentuk yang banyak. Sedangkan sinonim Inggris sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, anoma yang berarti nama dan shin yang berarti dengan. Makna harfiahnya adalah nama lain untuk benda-benda yang sama. Contoh dalam Al-Quran adalah kata al-khauf dan khasyah yang artinya takut. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata al-khasyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata al-khauf, yaitu dalam surat Al-Rod ayat 21 berbunyi, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyushola wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisabi, yaitu yahsauna dan khofuna. Ada lagi dalam surat At-Takwir, yaitu kata asyuh dan al-bukhl yang artinya pelit atau kikir, yang berbunyi wa ma huwa ala ghaibi bidonini, yang dalam surat Al-Fat ayat 15 yaitu hasad dan al-hikdu, yaitu yang berarti artinya dengki. Yang keenam, at-ta'rib atau arabisasi atau ad-dakhil. Kata serapan adalah semua yang masuk dalam bahasa Arab berupa kosakata asing dalam berbagai periode sejak kemunculannya hingga sekarang ini, baik itu digunakan oleh orang-orang Arab fasih maupun yang tidak. Ad-dakhil ini dibagi menjadi dua, al-mu'rab dan al-ajam. Al-mu'rab adalah kosakata yang diambil dari bahasa ajam atau asing yang digunakan oleh fusaha atau orang-orang fasih, orang-orang sejak masa awal hingga sekitar akhir abad 2 Hijriah, dengan dinisbatkan pada penduduk yang menetap, dan sekitar abad 4 Hijriah dengan dinisbatkan pada penduduk pengembara yang bercampur dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Yang kedua, al-ajam adalah kosakata asing yang tidak digunakan atau belum diarabkan oleh orang-orang Arab fasih sebagaimana tersebut di atas. Yang disebut fusaha Arab adalah orang-orang Arab Badui dari Jazirah Arab hingga pertengahan abad 4 Hijriah, dan orang-orang Arab perbatasan hingga akhir abad 2 Hijriah. Sedangkan yang disebut muwaladin adalah selain itu meskipun mereka berasal dari keturunan Arab. Contoh dari at-ta'rib yaitu seperti dalam Al-Quran ada yang berbahasa Persia, yaitu abariku, sajilu, istibarok, dinaru, yakuta, dan misk. Dari bahasa Yunani misalnya
rokimun, sirotun, kis kis kosotisun. Yang ketujuh adalah i'rab. Kata i'rab diambil dari kata aroba yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Menurut istilah, i'rab adalah efek yang nampak atau tidak nampak pada akhir kata yang ditimbulkan oleh amil. Yang dimaksud dengan efek yang ditimbulkan oleh amil itu adalah harokat yang tiga, yaitu fathah, dhammah, dan kasroh, juga sukun atau huruf-huruf i'rab yang menggantikan harokat tersebut. Yang dimaksud zahir adalah tanda-tanda i'rab yang nampak pada harokat maupun huruf. Adapun yang dimaksud muqaddar adalah tanda-tanda i'rab yang tidak nampak karena beberapa alasan. Adapun yang dimaksud dengan kata adalah isim dan fi'il yang mu'rab. Dengan demikian, isim dan fi'il mabni tidak masuk pada objek i'rab. Contoh dalam Al-Quran yaitu dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, itu i'rabnya mubtada dengan tanda rofa berupa dhammah. Adapun khobarnya yaitu alamul Quran. Alamul Quran itu merupakan jumlah ismi, jumlah fi'liyah, dan mahal rofa karena kedudukannya sebagai khobar. Alamun adalah fi'il madhi mabni fathah dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Al-Qur'ana adalah maf'ul bih, yaitu i'rabnya nasab dengan tanda nasab fathah dan membual maf'ul awal untuk mempersingkat. Karena adanya kata ini sudah menunjukkan adanya kata tersebut alamul insanu Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan ini termasuk i'rabnya adalah jumlah fi'liyah mahal rofa sebagai khobar kedua dari Ar-Rahman, dan alamahul bayan yaitu khobar ketiga terus mahal rofa. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.